Pada video ini kita akan belajar membuat login dan register sederhana menggunakan kode igniter. Jadi hal pertama kita lakukan adalah mendownload kode igniter. Kode igniter adalah powerful PHP framework dengan sedikit kelas dan dibuat untuk developer yang membutuhkan simple dan elegan toolkit untuk membuat full fitur aplikasi web. Jadi kita akan mendownload kode igniter. Download. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke folder yang di download tadi, kode igniter. Kita ekstrak di sini. Ini dia. Kemudian kita copy ini semua. Copy. Kita pindahin ke var www.html. Kemudian kita buat folder baru, CI login dan register. Kemudian pastekan di sini. Nah, jadi untuk Anda pengguna Windows, untuk memulai projectnya ada di directory C, sampp, kemudian htdoc. Karena saya menggunakan Linux, jadi ada di var www.html. Oke, coba kita buka browser. Kita akses di sini, localhost, kemudian nama projectnya CI login register. CI login register not found. Kita cek kembali apakah benar ini tulisannya. CI register. Oke, kita udah berhasil menginstal CI-nya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat database baru. Masuk ke phpMyAdmin. Kita akan membuat satu database baru dengan nama CI login. Oke, create. Selanjutnya kita akan membuat table users. Kemudian kita akan buat untuk fieldnya ada username, email, password, sama nama. Jadi kita akan membutuhkan 5 kolom. Go. Untuk field yang pertama ada ID pastinya, tipe datanya integer, length-nya biarkan aja kosong, kemudian untuk index-nya pilih primary karena ini akan kita jadikan sebagai primary. Kemudian AI ataupun into increment. Untuk field yang kedua ada username, varchar, ini 20 karakter ya. Kemudian ada email, juga varchar. Untuk length-nya 50. Selanjutnya ada password, varchar. Untuk length-nya kita bikin 60 karena nanti kita akan menggunakan password khas. Jadi kita membutuhkan length minimal 60 digit ataupun karakter. Oke. Username, email, password. Satu lagi apa ya? Nama lengkap.
varchar 60. Save. Oke, kita udah berhasil membuat tabelnya. Langkah selanjutnya, buka teks editor Anda. Jika Anda menggunakan Notepad++, silahkan dibuka. CI login register. Untuk folder user Juit kita hapus saja. Nah, untuk hal yang pertama kita lakukan, kita akan mengkoneksikan aplikasi kita ke database. Jadi ada di application, config, kemudian di database. Ini untuk hostname-nya tetap localhost, username-nya root, kemudian passwordnya juga root. Kalau di Windows defaultnya 0. Nah gini, karena saya menggunakan Linux, saya mengeset password jadi root. Database-nya CI login. Ini sesuai yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Di sini kita save. Kemudian setelah database, kita akan mengkonfigurasi base URL-nya. Jadi untuk base URL-nya http localhost, kemudian disusul dengan nama project kita. Jadi CI login register /save. Kemudian autoload. Untuk autoload di bagian libraries, kita akan autoload database. Di helpernya kita autoload URL. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat controller, di mana ini controller akan menghandle proses login, proses register, ataupun melempar data ke view. Jadi dari sini di controller kita buat satu file baru dengan nama auth ataupun authentication auth.php. Ini kita copy aja, pastikan kemari, ini ganti jadi auth. Public function construct. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat register. Jadi ada public function register. Oke, kita akan membuat view load view register. Kita akan buat views-nya di folder views, kemudian bikin file baru dengan nama register.php. Dia title-nya register, kemudian div class container, div class row, column md6, col md6, offset 62. Kemudian kita akan buat from-nya, from class from horizon.
kita copy aja untuk username, password, sama email, nama lengkap, email, kemudian username, satu lagi password, satu lagi konfirmasi password. Kita ubah jadi password. Kemudian email jadi email, name jadi email, username jadi username, name-nya password, konfirmasi password, konfirmasi password. Ini juga diubah jadi password. Username, email. Oke, sudah. Coba kita tes di browser. Login. Berarti ada out, register, not found. Index php out register. Oke, ini dia nama lengkap, email, username, password, konfirmasi password. Ada yang lupa tombolnya di bawah sini, copy. Ini jadi button submit, register, kelas btn sukses. Nah, untuk mempercantik tampilannya kita akan menggunakan Bootstrap. Kalau begini kan nggak enak dipandang. Oke, get Bootstrap CDN. Ya, saya nggak akan menjelaskan bagaimana menggunakan Bootstrap. Jadi saya akan mengambil CDN-nya Bootstrap. Kita copy ini, terus di bawah title, link Royal Style Sheet, di sininya kita pastikan link yang kita copy tadi. Refresh. Oke, much better. Kita membuat header di sini. Registrasi. Oke, kita udah selesai membuat form registrasi. Ini belum berfungsi karena kita belum membuat prosesnya. Jadi di formnya kita tambah atribut method, jadi post, kemudian action. Untuk actionnya kita akan mengarahkan ke site URL, kemudian nama controller, auth, kemudian kita buat satu lagi fungsinya, public function process
registrasi, register. Oke, ini dia proses register. Coba kita reload. Register masih belum, karena ya saya lupa echo register. Oke, kita sudah masuk ke proses register. Ini karena masih belum ada apa-apa, di sini masih kosong, makanya di sini juga ikut kosong. Oke, kita akan membuat satu model untuk proses database-nya, auth model.php. Kita copy ini, pastekan ke sini. Ini ganti jadi auth model, extend juga diubah ke ci model. Kita akan membuat public function register, kemudian this db insert. Untuk parameternya yang pertama adalah nama tabel. Jadi tabel kita buat adalah user, kemudian data, variable data. Jadi kita akan melempar variable data dari controller, dari proses register akan dilempar ke model untuk di insert ataupun ditambahkan ke database. Oke, kita akan melakukan codingnya di sini. Variable data array. Untuk fieldnya yang pertama ada, kita lihat ada username. Kita akan mengambil inputan dari from yang kita buat tadi, this input post, kemudian username. Ini kenapa juga username? Jadi ada di sini username, name-nya username, makanya di sini kita juga harus pakai username. Kemudian ada email, this input host email. Kemudian password, this input post password. Terus ada nama lengkap, this input post nama lengkap. Nah, kemudian kita harus mengload model yang kita buat tadi. Jadi caranya this load model, kemudian nama modelnya kita akan mengeload auth model. Jadi auth model. Nah, di proses register kita akan memanggil method yang kita buat tadi, register. Jadi this, kemudian nama modelnya, this auth model, nama modelnya, kemudian nama methodnya, this auth model register. Nah, di dalamnya ada parameter data. Kita mengelempar data yang ada di controller ke model untuk ditambahkan ke database. Coba kita tes. Kita bikin variable insert, kita cek if variable insert echo apa ya,
registrasi berhasil, else echo terjadi kesalahan saat registrasi. Save. Coba kita tes. Nama lengkap, izin, gmail.com, username-nya Cai, passwordnya 123456, 123456, register. Oke, terjadi kesalahan saat registrasi. Kenapa? Ternyata terinsert. Nah, karena kita tidak mereturn ini, jadi kita return. Nah, coba kita tes registrasi ulang. Nama John, email John 123456, register. Oke, registrasi berhasil. Oke, data kita sudah masuk ke database. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses validasi. Jadi sebelum data masuk ke database, kita akan memvalidasi terlebih dahulu inputan dari si user. Oke, kita akan mengload library, this load library from validation. Save. Sebelum proses insert, kita akan melakukan validasi. Jadi this from validation ini sesuai dengan library-nya. From validation set rule. Nama fieldnya username. Kemudian untuk tampil errornya username kita bikin jadi kapital. Dan kemudian rule-nya kita akan membuat username menjadi required. Jadi dimana kalau username nggak diisi, maka proses untuk menyimpan ataupun registrasi akan dibatalkan. Jadi ada required. Untuk yang kedua, kita juga akan membuat username unique, tidak boleh sama dengan username yang sudah ada di database. Jadi is unique, kemudian nama tabelnya user, kemudian field apa, kita akan memvalidasi username, jadi otomatis ada di field username. Kita save. Kemudian validasi email, this from validation set rule email juga dibutuhkan. Kemudian email harus valid email. Kemudian email juga harus unique, is unique. Kemudian nama tabelnya user, fieldnya email. Kemudian kita akan memvalidasi nama lengkapnya, this from validation set role, nama lengkap, kemudian nama lengkap kita buat jadi require, dibutuhkan. Kemudian password, this from validation set rule password require. Untuk rule ataupun aturan-aturan validasi bisa Anda lihat di kode inither.
kemudian dokumentasi, read the user guide online, kemudian libraries di from validation. Ini adalah contoh from validation, contoh penggunaannya. Email, untuk role-nya ada di bawah. List role, nah ini dia. Ini adalah role-nya. Kita tadi memakai require, is unique, terus ada valid email. Jadi kita akan memakai satu lagi, match. Nah, ini untuk mencocokkan antara isian pertama dengan yang kedua. Jadi tadi di from kita ada buat password konfirmasi. Jadi kita akan memvalidasinya. This from validation set rule, konfirmasi password, kemudian namanya konfirmasi password. Selanjutnya dibutuhkan, kemudian cocok dengan konfirmasi password, value-nya harus cocok dengan password. Jadi di sini password. Oke. Di bawahnya kita akan mengecek if this from validation run sama dengan false. Jika validasinya gagal, kita akan ngedebugnya printr this. Kita lihat di sini untuk mengambil pesan errornya. Ini dia, echo validation error. Echo validation error. Kita save. Else, jika validasinya udah berhasil dilewati, maka kita akan melakukan proses insert datanya. Kita tes lagi, register. Ini saya nggak akan mengisi field apa-apa. Coba kita tes register. Kita akan mendapatkan pesan error. The username field is required. Jadi di mana field username dibutuhkan. Kita nggak boleh meninggalkan dalam keadaan kosong. Jadi kita wajib mengisi field username, begitupun email, nama lengkap, konfirmasi password. Jadi password ini ada yang lupa, password save. Oke, kita akan menghapus ini. Jika validasi gagal, kita akan redirect ke halaman register, out register. Oke, jika register jika from validasinya gagal, kita akan kembali ke from registrasi. Oke, di bawah ini, di atas formnya kita akan mengecho pesan error validasi. Echo validation error. Kita coba save.
nggak ada yang salah. Ini dia, this load view, kemudian register. Oke. Username field is required, the email field is required, kemudian nama lengkap juga dibutuhkan, password juga, begitupun dengan konfirmasi password. Oke. Jadi untuk menampilkan pesan errornya ada dua cara. Ada yang sekaligus seperti ini, ada juga yang per from-nya ataupun per field isiannya di bawah sini. Oke, kita akan mencoba menampilkan per field-nya, jadi kelihatan lebih gimana kan? Ada di from error, ini dia from error. From error, kita pastikan di bawah sini nama lengkap. Kita tes registrasi. Oke, nama lengkap dibutuhkan. Kita akan juga menaruhnya di bawah field isian yang lain. Di sini ada email, username, password, kemudian konfirmasi password. Kita tes. Nah, tes. Oke. Jadi saat proses register dan validasi error, maka seharusnya field yang sudah diisi seperti nama lengkap yang kita sudah isi seharusnya ada. Jadi kita akan menggunakan set value yang ini untuk value-nya, untuk mengambil value yang sebelumnya. Setelah placeholder, tidak untuk username ataupun password. Oke. Berarti di sini ada nama lengkap, kemudian email, kemudian username. Kita tes registrasi lagi, tes. Oke, kita udah ada value-nya, tes@email.com. Oke, register udah, email, nama lengkap udah, username, tes, kemudian password 123456, register, konfirmasi password dibutuhkan. Oke, ada yang lupa, ini password 123456. Register, konfirmasi password dibutuhkan. Jadi kita akan mencoba ngisi yang salah, apakah berhasil? Oke, gagal. Konfirmasi password tidak cocok dengan password. Jadi saat konfirmasi password kita mengetik ulang password yang sebelumnya. Jadi saya ngeset password 123456. Otomatis di konfirmasi saya juga harus mengetik 123456. Register. Oke, registrasi berhasil. Kita cek. Oke, ini dia tes. Untuk langkah selanjutnya, sebelum menginsert password, kita akan menghash ataupun mengencrypt terlebih dahulu password. Jadi password yang masuk ke database bukan plain text seperti ini, melainkan yaitu plain text yang telah dienkripsi.
Oke, kita kembali ke controllernya. Di password kita akan menggunakan password hash. Jadi password hash, kemudian untuk parameternya yaitu password yang akan kita encrypt. Untuk parameter kedua ada saltnya, yaitu password default. Save. Kita tes registrasi. Register. Nama lengkap, nama, email nama, @gmail.com, username-nya nama, passwordnya 123456, 123456. Register. Registrasi berhasil. Kita cek. Nah, ini dia. Untuk passwordnya kita akan tidak bisa mengetahui lagi kecuali si yang meregistrasi. Jadi kita hanya akan bisa melihat tag yang sudah dienkripsi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat login. Di sini public function login. This log view login. Di views-nya kita buat satu lagi, jadi login.php. Ini kita copy aja, pastekan di login. Kemudian di sini kita ubah jadi login. Ini juga kita hapus. Jadi kita login menggunakan username, terus password, type-nya password, name password, placeholder jadi password, set value jadi password, from error jadi password. Kemudian username, placeholdernya jadi username, set value-nya jadi username, from error juga jadi username. Oke. Kita tes out login. Oke, ini dia from login-nya. Ini belum kita ubah, jadi kita akan mengubahnya jadi login. Kemudian untuk prosesnya ada out proses login. Oke, di bawah function login kita akan buat public function proses login. Kita akan mengcopy ini username, password require. If this from validation run, jika validasinya gagal, kita load lagi view tadi, view login di sini. Else, maka lakukan proses loginnya. Jadi kita akan mengambil username, this input post username. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu fungsi di kelas out model kita, public function check username-nya.
Jadi ada parameter username, this db get where nama tabelnya user, kemudian di mana username-nya dengan nama as variable username sesuai dengan yang diinput oleh si pengguna. Kemudian kita mengambil nomor row-nya ataupun jumlahnya. Sini kita akan return. Oke, kita copy. Kita cek lagi if this out model check username lebih besar dari 0 atau sama dengan 1, maka kita akan mengecek passwordnya. Jadi di sini ada variable password, this input post, kemudian password. Okay. If password verify, kita akan memverify passwordnya. Jadi if password, kita lihat dokumentasinya, php password hash, password verify. Oke, ini dia. Untuk parameter yang pertama adalah inputan dari login tadi, yang ini. Kemudian untuk parameter yang kedua adalah password yang sudah di-hash di database kita. Oke. Nah, ini ada sedikit kesalahan di auth model. Ini kita hapus, kita pindahin kemari. Nah, kemudian kita akan mengecek passwordnya. Untuk parameter kedua adalah password yang sudah di-hash yang ada di database kita berdasarkan username yang login. Oke. Jadi kita akan mengambil atau ini saya bikin aja di variable biar nggak bingung. Jadi check if variable check numros sama dengan 1, kemudian cek passwordnya. Jadi variable check result kemudian password. Oke, kita akan tes echo Anda berhasil login. Jika ini nggak ada, else echo login gagal. Save. Kita akan coba login dengan nama username, nama, passwordnya 123456. Login. Oke, ada yang salah di file out baris 32. File out baris 32. Result seharusnya bukan result tapi row. Oke, kita tes lagi. Username nama, passwordnya 123456. Oke, Anda berhasil login. Nah, bagaimana jika kita memasukkan password yang salah? Login, nah kosong. Jadi sesudah else
echo maaf password yang Anda masukkan salah. Itu juga yang ini, maaf username Anda tidak terdaftar. Kalau ulang, unexpected baris ke 36. Oke, saya lupa titik koma. Load. Nama, passwordnya kita isi yang salah. Oke, maaf password yang Anda masukkan salah. Sekarang kita isi username-nya yang salah. Oke, maaf username Anda tidak terdaftar. Nama, password 123456, login. Oke, Anda berhasil login. Nah, oke. Jadi kalau loginnya berhasil, kita akan mengeset session. Jadi caranya kita auto load dulu library session, config auto load, kemudian library session. Oke, balik lagi ke auth. Di sini kita set session as variable session. Ini kita for each nggak usah di for each, langsung aja session nama lengkap. Jadi kita ngambil dari di sini. Kita ganti jadi nama lengkap. Selanjutnya kita akan ngeset sessionnya. This session set user data, kemudian parameternya session go down. Oke, kita kembali login, nama 123456. Oke, kosong, berarti set sessionnya berhasil. Jadi kita akan membuat satu view, yaitu view beranda.php ataupun home atau beranda aja, beranda. Terus kita copy yang ini, pastekan di beranda. Berandanya kita buat tombol logout. Jadi di sini ada tombol logout. Kita akan buat controller baru atau yang welcome aja. Yang welcome kita rename jadi beranda. Nama kelasnya diganti jadi beranda. Kemudian public function index, kita akan ngeload view beranda di beranda. Kita tes index.php beranda. Nah, kita maunya halaman beranda hanya bisa diakses kalau sudah login. Nah, jadi di atasnya kita akan ngecek session di construct public function construct parent construct. Di sini if this session log get in equal false or false,
save, coba kita reload, masih bisa diakses. Iya, karena kita udah ngeset session, jadi kita akan membuat fungsi logout di paling bawah. Public function logout. Berarti this session destroy, redirect out login. Kemudian di beranda arahkan ke logout, php echo set url out logout, save beranda, kemudian kita logout, call to undefined method ce session destroy. Di of session destroy, lupa, kita lihat di dokumentasinya, library session media, destroying session destroy. Udah benar, kita tes lagi logout, reload, logout. Kita udah berhasil logout. Sekarang kita akan coba mengakses ke halaman beranda. Masih bisa. This session log get in. Kita ngeset sessionnya ada di sini, set user data true. Kita tes. Kita udah berhasil. Jadi kita nggak akan bisa mengakses halaman beranda kalau belum login. Nah, ini dia karena kita sudah mengeset session saat login. Kemudian di controller beranda kita mengecek jika session login in tidak ada atau kosong, maka kita akan diarahkan kembali ke link login. Kita tes logout, login maksud saya, kita akan redirect ke halaman beranda kalau sudah login. Kembali, username, nama, password 123456, login. Kita berhasil masuk ke halaman beranda. Kita logout. Kita coba register user baru, nama lengkap testing, email testing@gmail.com, testing, password 123456, register. Registrasi berhasil. Kita akan coba login, username testing, password 123456, login. Kita udah berhasil membuat registrasi, login, dan logout menggunakan kode inherit. Sekian video saya, semoga bermanfaat.